Episode terakhir kelas konseling berisikan tanggung jawab seputar depresi dan terapi efektif terhadap emosi. Simak selengkapnya dan sampai Atau jumpa di kalau kelas online malu selanjutnya. bertanya di forum mungkin bisa di japri ya, japri dari pemateri silakan. Itu ada yang angkat tangan dulu. Oh, ada yang angkat tangan. Nah, mungkin hostnya bisa dibuka. Bentar di saya tidak nampak. Silakan yang bertanya, sebutkan nama, status dan pertanyaannya ditujukan ke pemateri siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alfaiya Mahadilah dari mahasiswa. Di sini boleh siapapun deh, terutama mungkin ke Pak Mustafa tadi. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai regulasi emosi pada remaja bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya kalau dekat dengan Tuhan pun masih belum tentu bisa meregulasi emosi dengan baik. Nah, bagaimana jika ada permasalahan nih terjadi pada seorang remaja atau seseorang yang kurang beriman ataupun tidak dekat dengan Tuhannya, lalu dia mengalami masalah hingga dia depresi, tapi dia juga tidak menyukai dengan hal-hal yang menulis ataupun berbicara dengan orang. Dengan adanya masalah yang datang, dia itu sampai menutup diri, sampai tidak mau bertemu dengan siapapun, tidak mau melakukan hal apapun. Nah, ini caranya mengatasi bagaimana, gitu? Kan dari dirinya sendiri sudah tidak ada motivasi untuk melakukan kegiatan apapun. Nah, mungkin kita sebagai temannya ataupun saudaranya, apa yang bisa kita lakukan untuk biar seorang tersebut tidak depresi lagi, seperti itu. Terima kasih. Gimana tuh, Puri? Ya, disilahkan ditujukan kepada Ustadz Mustafa. Ya. Nanti Ibu Iko sama Bu Selma minta Ya, bantuan bisa ya. menambahkan. Ya. Bismillah. Karena ini adalah kasus yang unik, di mana orang ini tidak terlalu dekat agama, tidak eh, tapi Islam ya. Mudah-mudahan Islam dan Allah memberikan hidayah kepada yang diceritakan bahwa depresi itu memang sebetulnya kita harus dikembalikan kepada agama kita masing-masing. Misalkan non-Islam, kita akan kembali kepada Tuhan-Tuhannya yang di sana pasti ada kata-kata yang bisa membangkitkan dirinya atau ritual-ritual yang bisa membangkitkan semangat hidupnya. Bagaimana di Islam tadi yang disampaikan oleh saya pribadi, bahkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW sendiri mengalami kesedihan yang sangat ketika ditinggal oleh istrinya yang tercinta dan kemudian ditinggal oleh pamannya yang sebelum sempat bersyahadat kalau pamannya. Tapi Allah memberikan perintah untuk tetap menyebarkan dakwah ke negeri Taif, di mana beliau dalam keadaan sedih-sedihnya, tapi diberikan amanah untuk berdakwah pada waktu itu. Sehingga tapi Rasulullah justru tidak marah dengan orang-orang Taif. Dia sedang sedih, kemudian dilempari batu dan sebagainya. Dia meregulasi kepada yang positif. Sesungguhnya orang-orang Taif ini tidak tahu tentang agama Islam. Sehingga mudah-mudahan keturunannya mengesahkan kepada Allah. Dia berdoa begitu kepada Allah ketika malaikat yang marah minta agar penduduk Taif dimusnahkan dan tidak ada selamanya di negeri Arab. Tetapi Rasulullah mendoakan mereka tidak tahu, tapi anak cucunya pasti akan mengesahkan Allah begitu. Jadi regulasi emosinya Rasulullah itu diuji oleh Allah karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah dengan cara begitu. Nah, memang orang depresi itu lebih suka mendengarkan hal-hal negatif. Contohnya gimana ya, nggak ada orang yang mengerti aku dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau dia cukup agamis ya, tapi karena belum ya. Tapi sebagai orang yang beragama, kita yakini bahwa itu adalah bisikan setan. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada kita ketika kita ditakuti oleh setan dengan cara berbisik, awas ya, suamimu meninggal besok atau istrimu meninggal besok, kamu akan seperti apa? Awas ya, kamu sekarang utangnya banyak, misalkan gitu. Naudzubillah ya, naudzubillah. Ini hanya cerita. Gimana besok hidupmu? Kemudian, awas ya, kamu begini dan begitu. Kamu besok miskin dan sebagainya. Awas ya, orang-orang tidak menyukaimu. Teman-temanmu bikin ini dan sebagainya. Ya Allah, itu juga
Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap ada bisikan-bisikan negatif karena tetangga, saudara dan yang lain tidak dekat dengan dia, dia harus self meregulasi emosinya secara mandiri dengan cara dia menerima, tahu diri bahwa dia sedang keadaan depresi sekarang, dan banyak bisikan-bisikan yang membuat kita menjadi lebih jauh dari Tuhan. Kita harus lawan itu dengan cara kalau ini perbuatan ya, depresi tentang cinta misalkan, bisikan, awas tidak akan ada yang mencintaimu lagi dan sebagainya. Kita lawan kata Rasulullah. Ketika ada orang yang mengatakan setan berbisik seperti itu, kita lawan. Sungguh takdirku sudah lebih baik daripada yang kamu ucapkan, begitu kata Rasulullah. Jadi setiap orang mengatakan, setiap setan akan memberikan ketakutan, besok kamu tidak akan bisa makan. Sungguh Allahku maha adil dan dia memberikan rezeki bahkan kepada binatang melata. Seterus begitu, setiap ada ucapan-ucapan negatif bagi yang bertuhan, bisa kita balik seperti itu. Tapi karena orang depresi tidak mau menerima masukan dari teman atau saudara dan sebagainya, kita bisa memahami dulu apa yang menyebabkan dia depresi. Misalkan ya empati seperti katanya Bu Selma tadi dan Bu Selma ya, kita harus berempati, kamu depresi kenapa begini ya dan sebagainya. Tapi untuk itu tidak langsung kita tanya depresinya, tapi kita tanya dari hal pertama. Jadi dalam psikologi itu ada namanya 5 tahapan kekecewaan, bisa ditulis ya, 5 tahapan kekecewaan. Yang pertama itu denial. Ketika ada kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari, aku begini, aku begitu gitu ya, dia akan denial. Wah, enggak, aku nggak begitu kok, dia nggak begitu kok. Dan kemudian misalkan dipecat dari perusahaan begitu ya, dia akan kecewa. Loh, ini tidak adil begitu, dia denial. Kemudian dia marah, itu tahapan keduanya. Kemudian di tahap ketiga dia tawar menawar, aku sudah begini kepada dia, aku sudah begitu kepada perusahaan, kenapa aku dipecat dan sebagainya. Kemudian dia mengalami depresi. Nah, ada tahapan-tahapan itu kita tanyakan dulu di tahapan denial. Sebetulnya kamu kenapa sih? Sebetulnya ada apa sih kalau boleh tahu? Dan kita ketika dia denial begini dan begitu, janganlah kita mengadili dia, jangan menyepelekan apa yang dia rasakan, karena dalam Islam tidak boleh menyepelekan apapun masalah dari orang itu. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang anak kecil peliharaannya burungnya mati, Rasulullah tidak menyepelekan itu. Jadi apalagi kita yang punya teman-teman seperti remaja dan sebagainya, dia punya masalah, aku ditinggal oleh pasanganku, itu denial ya. Aku loh gak nerima dia meninggalkan aku gitu ya, itu denial, dan kita harus terima itu. Jadi tidak menyepelekan masalahnya. Sebagai seorang teman atau seorang keluarga tidak boleh menyepelekan itu. Kadang kan ada orang yang bilang, masalah apa sih itu, masalahnya kecil, itu mending aku loh begini dan sebagainya. Itu lebih membuat denialnya semakin menguat, dan denialnya semakin menguat, depresinya akan semakin menguat. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apapun masalahnya orang tidak boleh dihakimi bahwa itu masalah yang sangat sepele. Itu adalah masalah besar bagi orang itu dan kita harus menghargainya. Dia boleh marah di depan kita dan kita bisa akhirnya mengenalkan bahwa oh berarti kamu sedang tidak suka ya sama keputusan perusahaan tentang dirimu, bahwa kamu sudah melakukan ini sebagainya. Bahwa itu menurut sih paham sih aku kalau masalahmu itu sebesar itu. Padahal menurut kita itu masalahnya tidak sebesar itu, tapi kita harus mengakui bahwa itu masalahnya besar dan kita harus menyetujuinya supaya kita tidak menambah denialnya dan menambah depresinya begitu. Jadi ketika dia cerita, kalau dia mau cerita sedikit aja, jangan sampai menyepelekan, sebagaimana Rasulullah mencontohkan ketika anak kecil ditinggal mati oleh peliharaannya seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan solusi dengan cara, ya wes sekarang kamu sedang mengalami depresi nih, saya tahu banget ya kamu sedang mengalami frustasi dan sebagainya, itu sangat berat, saya tahu, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu juga butuh dihargai dan sebagainya. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan kepada orang yang kemarin sempat bercerai, kebetulan konseling kepada saya dan saya melaporkannya supaya mendapatkan izin sebagai konselor di 3M. Maksud saya di salah satu dosen psikolog ya, saya menyampaikan ini dan sebagainya, tapi tidak menyampaikan namanya karena itu orang yang hanya konseling kepada saya, dan dosennya juga setuju, psikolognya juga setuju apa yang saya
berikan, terapkan kepada orang ini yang tidak punya teman dan dia kerja sebagai TKI di luar negeri dan dia sedang mengalami perpecahan keluarga dengan suaminya. Dan saya memahami dari sifat tahapan kecewaannya dia, dari denialnya, dari marahnya, dari dia. Padahal aku sudah begini dan sebagainya. Dan saya memasuki tahapan kelimanya, klimaks yaitu, oh ya berarti Mbak sedang depresi ya, begini-begini. Dan tidak ada yang mengakui Mbak, tidak ada yang menemani Mbak. Tapi nggak apa-apa Mbak, keluarganya sudah mendukung Mbak gitu dan sebagainya. Mbak kan masih dekat sama Allah ya, kita kita dekatkan lagi dengan Allah, kita pasti ada hikmah dari semua ini, dari perceraian ini. Sekarang Mbak berarti ada hikmahnya, Mbak belum bisa keluar dari dari negeri tersebut. Mbak bisa mencintai diri sendiri yang selama ini tidak sempat mencintai diri sendiri karena harus membiayai keluarga dengan cara membiayai apa yang bisa kita biayai, rumah misalkan, membiayakan orang tua dengan membelikan rumah atau membangun rumah. Mbak bisa menabung lebih banyak untuk mbaknya saja jika jika memang itu yang bisa membuat Mbak bahagia di sana. Kemudian dia setuju dengan saran itu kita tidak boleh menghakimi, wah gini sebagainya, tapi itu memang keputusan dia. Kita hanya sampai di situ aja sebagai konseling sebaya kita, sebagai seorang konselor begitu ya. Dan kita harus menerima. Baik, insya Allah begitu. Silakan kepada Bu Selma dan Bu Uke. Silakan Bu Selma atau Bu Uke yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Mus. Ini berkaitan dengan anak. Kalau saya lihat dari ceritanya, eh, anak ini lebih ke arah eh, masalahnya dengan pribadinya sendiri. Mungkin dari pribadinya sendiri ini dia sampai mengalami depresi. Kalau sudah mengalami depresi, artinya masalah ini sudah berlarut-larut dan belum ada solusinya. Tinggal kita lihat sumber masalahnya di mana. Apakah dia di keluarganya sudah merasa tidak nyaman, atau di kehidupan masyarakatnya atau di kehidupan temannya dia juga tidak nyaman. Karena masalah itu sebenarnya timbul karena ketidaknyamanan diri kita. Bisa jadi dari diri kita sendiri merasa apa ya, hal-hal yang pikiran negatif. Kadang pikiran negatif itu muncul juga karena diri kita, ya benar tadi datanya Pak Musto, ada denialnya. Jadi ada penolakan atau pendapatnya dia sendiri. Oh, saya kok seperti ini, tanpa dia melihat kondisi sekitarnya. Itu sebenarnya salah satunya adalah seberapa kenal dia dengan dirinya. Itu. Ya, Apakah yang dilihat itu hanya dari kelemahannya dia saja, atau dia tidak tahu, atau dia tidak menerima kelemahannya, atau hanya dia melihat kelebihannya. Sehingga ketika dia gagal, dia merasa bahwa saya ini kurang mampu, saya ini rendah diri atau bagaimana kayak gitu. Jadi dia masih belum siap untuk menerima itu. Kemungkinan kalau seumpama mbaknya adalah sebagai teman dari temannya yang mengalami depresi ini, mungkin menguatkan dengan membangun rasa percaya dirinya itu adalah kelebihan, kelebihan yang dimiliki dari si anak ini. Kamu sebenarnya apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa kayak gitu. Karena pernah juga saya mendapatkan siswa siswa SMK saya seperti ini, iya saya tadi. sampai sampai dia itu tidak mau sekolah karena merasa bahwa saya tidak nyaman Bu di sekolah, saya tidak nyaman di rumah, saya harus bagaimana. Sampai akhirnya dia itu melakukan self harm atau self injury, jadi membuat barcode di tangannya. Jadi ketika anxiety, kalau cuma mengarah depresi, mungkin awal mulanya dia mengalami anxiety juga. Jadi ketika hal itu datang dan ada triggernya, trigger datang seperti itu, dia pasti akan eh, melukai dirinya sendiri gitu. Sampai parahnya lagi dia itu menabrakkan dirinya di kendaraan besar seperti kadang truk berhenti pun dia tabrak gitu. Apalagi truk yang jalan gitu. Untungnya masih diberikan apa ya? Mungkin belum takdirnya ya untuk meninggal. Jadi sampai saat ini dia hidup. Jadi ketika saya telusuri saya menyelam. Jadi bahasa saya kalau seumpama untuk mengetahui sumber masalah si anak ini, saya harus menyelam.
menyelami dulu kenapa si anak ini kok seperti ini. Ternyata memang masalahnya ada di keluarga. Keluarganya broken dan dia tidak merasa diterima di keluarganya. Itu. Dia ingin kalau sama anak-anak, apalagi anak-anak usia remaja, intinya adalah ingin didengarkan. Bukan hanya anak remaja, kita sendiri sebenarnya ingin didengarkan, ingin diperhatikan, ingin dipedulikan. Tapi ketika yang diharapkan si anak itu dia tidak menerima, dia tidak dapat, gitu loh. Kadangkala di sekitar kita, banyak yang peduli dengan kita, tapi kadangkala diri kita itu mengharapkan seseorang untuk peduli dengan kita. Kalau kita koyok ke sana dan kita tidak dapat, pastinya nanti mengarahnya ke depresi. Lah, untuk regulasinya bagaimana kalau seperti itu? Mungkin kita juga sebagai teman, kita mengarahkan, yaitu tadi, membangkitkan atau membangun rasa positif dengan kelebihan-kelebihannya. Kalau seumpama dia tidak mau menulis atau tidak apa yang dia sukai, atau dia menyanyi, atau dia main musik, atau dia seumpama menggambar, bisa diekspresikan di sana. Jadi meregulasi itu bisa diekspresikan di sana dan ayo kita menanamkan pada diri kita bahwa pasti peran kita gitu. Jadi mengenal dia itu peran itu juga sangat penting untuk regulasi karena ketika kita sudah tahu peran kita, kita bisa berperan sesuai dengan kondisi di situ. Seumpama kalau sama kita di rumah, kita bukan hanya menjadi sebagai anak. Ketika kita ada masalah dengan orang tua, kemudian kita berpikir bahwa orang tua ini kok selalu menyalahkan kita sih. Saya sudah berusaha untuk sebaik mungkin gitu loh. Tapi kok saya masih disalahkan. Saya kok masih dimarahi. Karena beberapa anak yang pernah saya wawancarai dengan permasalahan seperti itu, mereka tidak nyaman di keluarga dan merasa saya kok sering dimarahi karena mereka itu tidak menerima pesan yang disampaikan orang tua. Nah, saya tidak paham. Yang diterima adalah emosi marahnya. Sehingga merasa bahwa, oh saya nggak diterima di tempat ini. Gitu. Orang tua saya nggak mengerti perasaan saya. Kalau di rumah saya mereka tidak diterima, saya harus bagaimana? Kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah eh yaitu tadi membangun rasa kepercayaan diri dengan kelebihannya. Terus kita juga harus fokus bagaimana peran kita. Kalau kita sebagai anak tidak terima, oke kita coba lihat dulu. Itu orang tua pasti tidak mungkin menjatuhkan anak. Mungkin secara sadarnya kita di situ. Sebelum ke depresi ya. Kalau semua sudah depresi, otomatis ya kita harus membangun itu tadi, membangun hal positif. Tapi kalau semua masih mengarah belum sampai ke arah depresi, ya kita memberikan masukannya adalah bagaimana peranmu di sana. Itu. Jadi membangun rasa rasa pikiran positifnya. Karena kebanyakan kalau kita saja, kalau sudah diliputi dengan pikiran negatif, pasti ada saja yang pikiran-pikiran itu yang datang dan itu akan merusak pada diri kita gitu loh. Nah, itu mungkin nanti ngarahnya ke psikosomatis atau bisa jadi ke depresi. Lah, ini tingkatan depresinya sampai mana temannya Mbak Laili itu tadi? Apakah sudah istilahnya depresinya ke arah gangguan jiwa atau bagaimana kalau hanya depresi dia anxiety-nya mungkin kita bisa bisa membangun positifnya itu. Gitu aja mungkin dari tambahan dari Bu Uke. Baik, terima kasih Bu Selma dan Ustadz Mustafa. Sebenarnya dari dua pemateri sudah baik ya, Mbak Laili ya, itu dari salah satu mahasiswa saya. Sebenarnya sudah banyak sekali yang sudah didapat. Tapi sedikit saja sih yang perlu saya tambahkan bahwa depresi gitu ya, sudah disebut juga sih sama Bu Selma ya. Depresi orang depresi me- melalui tahap pemeriksaan gitu ya. Itu sering sekali saya sampaikan sama mahasiswa saya gitu ya.
orang dikatakan depresi, stres berat atau bagaimana itu semuanya melalui pemeriksaan medis gitu ya teman-teman ya. Tidak bisa kita harus melihat menjudge orang. Oh itu gila, oh itu depresi, oh itu sebenarnya nggak bisa gitu ya karena mereka harus melalui tahapan-tahapan itu untuk dikatakan mereka memang sedang mengalami depresi berat yang bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain gitu ya. Kalau memang dilihat dari yang dikatakan Bu Selma tadi, oh sampai menabrakkan diri, itu memang ciri-cirinya gitu ya. Tapi secara realnya keluar surat pemeriksaan dulu baru kita bisa mengatakan bahwa itu bisa dikatakan depresi. Nah, untuk kasus yang dikatakan sama Mbak Lili sebenarnya ini kasusnya sangat unik. Tadi dikatakan sama Ustadz Mustafa gitu ya, memiliki permasalahan tapi kurang dekat keimanannya, ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala kurang gitu ya. Tapi dia memiliki masalah yang sangat berat gitu ya, dengan keluarga tidak dekat, dengan sesama teman yang nggak dekat, dengan lingkungan tidak dekat, semuanya sampai sampai mengurung diri. Nah, itu benar yang dikatakan Bu Selma tadi, berarti dia belum bisa mengenali dirinya sendiri. Tadi sudah saya jelaskan di slide gitu ya, bahwa bagaimana seseorang bisa meregulasi emosi itu salah satunya. Yang pertama adalah kenali dirinya. Kenali diri sendiri dulu. Kalau sudah bisa mengenali diri, maka akan tahu bagaimana caranya dia bersikap. Bagaimana caranya dia mengekspresikan diri, ya, mengaktualisasikan diri untuk jadi yang diinginkan gitu ya. Kalau memang sedang mengalami masalah yang berat kemudian dia kecewa gitu ya, mungkin bisa diibaratkan depresinya Mbak Lei itu setara dia mengalami kekecewaan lah gitu ya. Maka gitu ya, bagaimanakah caranya orang tersebut keluar dari masalahnya gitu ya. Kalau dari sisi perspektif Islamnya aja tidak jamah gitu ya, tapi dari sisi kesenangannya, misalkan dia juga nggak suka nulis, dia nggak suka bersapa dengan orang lain, maka yang perlu diperbaiki adalah dirinya sendiri dulu. Dia nyamannya bagaimana pada dirinya, gitu. Itu aja sih tambahan dari saya gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diterima gitu ya. Jadi memang yang di awal itu memang diri kitanya dulu gitu ya. Untuk yang lain-lainnya gitu ya. Untuk yang lain-lainnya misalkan yang saya katakan ini lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu memang sebenarnya berperan penting. Tapi itu mendukung dari sisi lainnya gitu ya teman-teman. Tapi yang paling utama adalah diri kita sendiri untuk bisa membentuk bagaimana kita bisa berperilaku positif dan lebih baik. Gitu. Begitu, Bu Wuri. Baik, Saya terima kembalikan Bu Wuri. kasih. Terima kasih Ibu Selma, Ibu Uke, juga Ustadz Mustafa. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa cara meregulasi emosi yang baik yaitu terutama mengenali diri kita sendiri dengan baik. Bila kita tidak kenal diri kita, bagaimana orang lain mau mengenal diri kita? Mungkin seperti itu. Juga pendekatan terhadap agama, dukungan keluarga itu juga 34 yang menyatakan bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bertakwa apabila mereka menafkahkan harta mereka itu bersedekah, mereka bersedekah pada saat waktu lapang dan sempit. Dan kemudian wal kadhimal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Jadi Plato ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan di depan oleh Bu Selma, bahwa orang yang orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, sesuai dengan sebuah hadis disampaikan bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, itu juga selaras dengan pernyataan Bu Uke tentang bahwa remaja untuk meregulasi diri itu memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati, yaitu tentang toleransi terhadap frustasinya, kemudian paham mengenai diri sendiri,
kemudian tetap berbuat baik kepada orang lain secara interpersonal, dan hati-hati. Kemudian hati-hati ini mestinya bisa dalam keadaan mencintai seseorang, mampu mengubah emosinya dari positif menjadi negatif. Nah, ini disebut dengan regulasi diri. Nah, ini semua ada dalam perspektif Islam. Yang pertama yang disampaikan tadi adalah orang yang kuat adalah orang yang menahan amarahnya. Dan di sebuah hadis riwayat Tirmidzi menyampaikan bahwa janganlah kita mencintai, janganlah kita terlalu mencintai sesuatu karena barangkali suatu saat kita akan membencinya, dan jangan sampai kita membenci sesuatu karena barangkali kita suatu saat mencintainya. Hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bu Ike, kalau kita sedang depresi dan frustasi. Ya, sebentar ya. Mohon maaf ada kendala ya. Jadi yang disampaikan saya tentang apa yang disampaikan oleh Bu Iko dan Bu Selma itu, kita memang harus meregulasi emosi kita, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu, khawatirnya kita pupus harapan dan sebagainya. Sebagaimana menurut jurnal psikologi, ketidakmampuan mengakui kesalahan pasangan yang kita miliki setelah menikah, tidak mengakui kesalahan-kesalahannya dan kekurangan-kekurangannya karena itu terpengaruh dari hubungan masa lalu, terlalu mencintai seseorang atau terlalu berharap seseorang tapi tidak jadi, atau dan sebagainya. Nah, itulah yang sama Rasulullah disampaikan tadi, bahwa remaja seharusnya bisa menahan amarahnya sehingga nanti terbiasa sampai dewasanya. Sebetulnya regulasi emosi ini kalau mau ditarik jauh, kita bisa melatihnya sejak kecil. Sejak kecil, sejak anak-anak masih usia 1 sampai 5 tahun, 1 sampai 3 tahun, untuk meregulasi emosinya ketika menangis, dan mereka harus misalkan dengan menggunakan hack psikologi ya, dengan trik-trik psikologi untuk mendongak ke atas. Karena memang ketika sedih, kebanyakan dalam sebuah jurnal juga berdoa, menghadap ke atas, menghadap ke langit, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan, itu juga bisa mengganti emosi ketakutan, kecemasan, anxiety itu menjadi lebih tenang dan sebagainya. Dan ini juga kalau kita tarik ulur ke sana ya, ke anak kecil, tapi karena kita bahas remaja, kita fokus kepada sekadarnya, atau hati-hati dalam mencintai sesuatu, atau hati-hati dalam membenci sesuatu. Nah, lanjut, di dalam sebuah hadis yang ditampilkan di dalam saat ini, Rasulullah SAW bersabda, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Nah, contoh regulasi emosi yang paling mudah, trik psikologi yang paling mudah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan jika marahnya telah hilang, itu sudah cukup. Tetapi jika belum lenyap, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4782. Next. Nah, di sini kita bahkan Rasulullah SAW yang memperhatikan para pemuda gitu ya. Mereka para sahabat memang, ya Rasulullah, saya kuat berpuasa setiap hari. Itu kalau tentang berpuasa ya. Rasulullah menyampaikan, puasalah 3 hari sebulan. Oh, saya masih kuat lebih itu. Berpuasalah Senin dan Kamis. Oh, saya masih lebih kuat daripada itu. Puasalah di puasa Daud, sesungguhnya puasa Daud adalah puasa terbaik. Dan ternyata masa muda memang bisa membuat orang itu ingin lebih dan lebih. Rasulullah menyampaikan untuk tengah-tengah, untuk lebih mengontrol emosi kita. Nah, contoh di slide ini, dari marah, kemudian duduk dan kemudian berbaring. Selain contoh di atas, Rasulullah juga memberikan trik psikologi bahwa untuk menahan amarah kita dengan cara berwudu, kemudian melakukan sholat. Itu adalah salah satu regulasi emosi yang bisa kita lakukan. Nah, di sini di masa remaja dan di masa ketika sudah tua, kata Bu Selma tadi, kita ada orang yang sifatnya baperan. Tapi dengan menguasai regulasi emosi, kita bisa menengahi dan terus tetap berbuat kebaikan. Nah, ini juga beberapa orang dulu tanya kepada saya, Ustaz, gimana ya kalau kita merasa tidak tidak diberbuat baiki, padahal kita sudah berbuat baik, kemudian
kita difitnah, ini dan sebagainya, kita dimarahi, dan kita baper, dan malah bapernya kita dibully. Tenang saja, baper itu adalah suatu kewajaran, katanya Bu Selma tadi ya, tapi harus, katanya Bu Eka, harus berada di dalam keadaan standar, begitu. Nah, dalam ini saya juga menyiasati secara agama dan secara psikologi bahwa memang begitulah kehidupan ketika bekerja, kehidupan ketika menjadi mahasiswa. Ada beberapa orang yang tidak menyukai kita, tetapi kita harus menghadapinya dengan berbuat baik. Bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 11, kecuali orang-orang yang tetap bersabar walaupun mereka disakiti dan tetap terus berbuat baik, bagi mereka adalah ampunan yang lebih besar dan balasan yang lebih banyak. Dan disinilah kalau kita yakin sama firman Allah, kita akan semakin menguatkan emosi kita untuk menjadi lebih positif seperti itu. Next. Nah, selain cara-cara secara Islam, secara mindset, kita juga bisa menggunakan trik psikologi berupa biofisiologi. Nah, ini juga dipelajari dalam ilmu psikologi, breathing therapy. Jadi intinya adalah terapi bernapas. Mohon maaf, ada suara yang mantul. Dimut. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf ada apa? Dengung. Baik, kita ulangi lagi di breathing terapi. Salah satunya adalah terapi bernafas. Di sini kita tahu bahwa dalam psikologi ada kalau kita stres atau depresi atau frustasi, kita bisa menghack diri kita dengan cara bernapas panjang, menghirup napas panjang satu kali dan napas pendek sesekali, dan melepaskannya semuanya, dan itu bisa mengurangi stres kita. Atau dengan terapi breathing ini bisa juga digunakan bagi orang-orang yang mengalami anxiety disorder, seperti orang-orang yang melahirkan. Istri saya contohnya kemarin menggunakan breathing terapi supaya tidak merasakan kesakitan, dan ternyata itu efektif sekali. Dan juga bisa mengurangi mengurangi kecemasan dalam diri kita. Dalam perspektif Islam, regulasi emosi bisa dimulai dengan berdoa, terhindar dari kecemasan dengan berdoa. Karena doa itu ada bagian-bagian kita bisa bernapas lebih lega dan bisa menengadah ke atas, begitu tangannya, atau bahkan bisa kita menggunakan trik anak-anak ya, usia 1-5 tahun kalau sudah sedih, seperti yang saya terapkan kepada anak saya. Kalau sedih, anak kedua saya itu, saya biar tidak tantrum, saya suruh lihat ke atas. Lihat ke atas supaya berhenti nangisnya, kemudian lihat ke saya menggunakan emosi wajah-wajah yang lucu buat dia. Nah, ini bisa untuk meregulasi emosi kita, yang dewasa juga bisa. Jadi ketika sedih kita bisa menengadahkan tangan dan doa kepada Allah, atau tidak berdoa tetap kita melihat atap langit dan sebagainya. Baik, next. Dan selanjutnya kita bisa juga menggunakan trik menulis. Jadi bisa meregulasi emosi kita dengan cara menulis. Nah, ini yang digunakan oleh teman-teman FLP, Forum Lingkar Pena. Kenapa ingin menjamurkan nulis? Karena tidak hanya supaya menjadi penulis, tapi kita juga bisa meregulasi emosi kita menjadi lebih optimal dan lebih stabil. Contoh terberatnya misalnya kasus pada penderita psikosomatis malignan. Jadi ada orang yang ditinggal oleh kekasih karena dulu saking cintanya, orang dewasa nih ya, karena saking cintanya sampai dia ikut sakit. Menurut beberapa penelitian bahwa biasanya laki-laki seperti itu. Laki-laki ketika ditinggal oleh istrinya, kebanyakan laki-lakinya kan juga cepat merasakan kesepian ketika tidak ada pengganti dan lebih cepat menyusul. Walau alam, ini hanya penelitian ya. Tidak ada kaitannya dengan hukum Allah rahasia. Itu adalah ilmu gaib Allah yang kita harus yakini. Tapi dalam penelitian memang dinyatakan bahwa ketika laki-laki kehilangan istrinya,
itu akan mengalami emosi yang tidak stabil dan susah untuk menggunakan trik-trik regulasi, tapi dengan menulis bisa kita tangani. Contohnya salah satu di tetangga saya waktu itu mengadakan konseling gitu untuk mengalami regulasi emosi dengan cara puisi, menulis puisi. Dan saya juga pernah menulis ini artikel tentang orang-orang kehilangan ini. Beberapa orang saya wawancarai tentang orang-orang kehilangan dan melarikan ke emosi negatifnya menjadi positif dengan menulis emosi kenangan-kenangan, menulis puisi tentang kenang-kenangannya bersama suaminya. Nah, ini saya tulis di sebuah artikel dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan terbaik di waktu itu. Kemudian psikosomatis maligna juga dialami oleh presiden kita yaitu B.J. Habibie. Saya pernah menyampaikan ini di seminar sebelumnya. Psikosomatis maligna juga pernah dialami oleh B.J. Habibie, presiden kita almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Padahal beliau adalah seorang yang taat kepada agama, puasa Senin dan Kamis sampai dewasa, sampai usia lanjutnya, tetapi juga mengalami psikosomatis malignan. Bukan berarti saya tidak bisa, saya juga pasti akan mengalami itu. Rasulullah SAW saja ketika ditinggal oleh Siti Khadijah juga mengalami namanya psikosomatis malignan, tetapi Allah menghiburnya dengan pergi Isra Mi'raj, gitu ya. Kemudian Allah juga menghibur B.J. Habibie dengan menulis novel, dan novelnya difilmkan menjadi Habibie Ainun, kemudian Rudy Habibie, dan kemudian menjadi Habibie Ainun 3. Nah, itulah beberapa orang yang memiliki kasus-kasus besar tapi bisa mengatasi regulasi emosinya dengan cara menulis. Dan intinya adalah Forum Lingkar Pena nanti ketika melakukan pembukaan pendaftaran penulis, kami tunggu beberapa teman yang ingin mengikuti kepenulisan tetapi tidak ingin jadi penulis besar, misalkan, tidak masalah. Kita hanya membantu untuk berdiskusi lebih baik, untuk lebih mengenal diri lebih baik tentang diri kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Uke dan Bu Selma dan Bu Uri. Terima kasih kepada Bu Uri. Saya kembalikan kepada Bu Uri. Baik, disampaikan terima kasih kepada ketiga pemateri atas paparannya. Alhamdulillah setelah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri, saya sedikit flashback ya ke masa lalu, bagaimana mengingat-ingat bagaimana regulasi emosi saya ketika waktu remaja. Itu ternyata ya ada hal-hal yang perlu direnungkan kembali agar apa yang sudah saya alami waktu remaja tidak sampai terulang kepada anak-anak saya. Seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Uke tadi, bahwa sebetulnya regulasi emosi ini tidak hanya diperuntukkan oleh remaja saja, tapi emak-emak seperti kita ya, Ibu Selma juga Bu Uke, perlu juga ternyata butuh regulasi emosi untuk menangani bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik terhadap anak-anak kita di rumah, seperti itu. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan bertanya untuk tiga penanya. Silakan yang ingin bertanya. Untuk rule-nya, sampaikan nama, kemudian statusnya ini mahasiswa, pelajar SMA,